Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di hari Natal kita sering mendengar pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus lahir bagi kita dan ia mati untuk menebus dosa kita. Dan ia bangkit dari antara orang mati dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menandakan bahwa Tuhan Yesus kita ini adalah Allah yang sanggup memberikan kehidupan yang kekal sebab ia adalah Allah yang bangkit dari kematian. Dan di Matius 1 ayat 21 juga berkata bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, yaitu menyelamatkan kita dan dari dosa kita, yaitu sehingga kita mendapat pengampunan dosa ya. Sungguh besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kita adalah seorang percaya yang sudah mengikuti Tuhan Yesus begitu lama, dan sebenarnya kita juga harus introspeksi diri, juga menguji diri sendiri, di mana apakah kita sudah menerapkan kasih Tuhan di dalam hidup kita, di mana kasih antar saudara adalah sebagai tanda lahir baru. Nah, itu adalah bukti salah satu bahwa kita sudah menjadi manusia baru ketika kita sudah memiliki kasih di dalam hidup kita. Apakah kita mengasihi saudara kita atau kita membenci dia? Teman-teman bisa menjawabnya dalam hati. Di mana kita sudah merasakan kasih Tuhan dan pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka marilah kita itu belajar juga untuk mengasihi Tuhan dengan cara mentaati setiap perintah-perintahnya. Di mana perintah-perintah Tuhan itu kita bisa belajar dari hal yang kecil dahulu sebelum kita melakukan hal yang besar yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Seperti hal kecil yang harus kita lakukan sekarang adalah belajar mengasihi dan mengampuni. Di mana pada waktu iman saya timbul dari pendengaran, waktu saya duduk di bangku SMP dan SMA, di situ kan ada pelajaran agama dan sering mendengar tentang Yesus gitu. Itu membuat saya itu mempunyai hati yang ingin sekali melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, sebab aku terpesona pada kasih Tuhan pada waktu itu. Dan hal pertama yang Tuhan Yesus ajarkan saya adalah mengasihi dan mengampuni. Oleh sebab itu saya pun selalu belajar dalam kehidupanku, yaitu mengasihi saudara-saudaraku ataupun orang lain. Misalnya orang lain yang telah berbuat salah kepada saya gitu, saya tetap ampuni mereka gitu dan tidak menyimpan kesalahan mereka, dan itu terus saya lakukan. Dan ini adalah kunci salah satu di mana kita selalu mengasihi dan mengampuni orang lain, maka kemurahan Tuhan akan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Dan saya akan memberikan kesaksian dalam beberapa video secara bertahap. Teman-teman dapat mengikutinya biar dapat mengerti, mengenal Tuhan Yesus itu lebih lagi gitu. Sebab Tuhan kita itu benar-benar Allah yang hidup, Allah yang sangat baik kepada kita semua, dan dia tidak ingin dari satu kita pun binasa. Oleh sebab itu ia selalu menuntun, menopang kita. Ketika kita jatuh dalam dosa pun dia tetap masih memperhatikan kita, masih peduli pada kita. Dan kiranya kita telah menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan, maka biarlah kita juga belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan demikian, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, kemurahan Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman tetap semangat dan mau belajar mengasihi dan mengampuni. Kelihatannya memang susah gitu,
Tetapi sebenarnya kalau dipraktekkan, kalau kita mengingat dan melihat kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sebenarnya itu tidak susah. Itu sangat mudah sih untuk dilakukan. Kasih dan mengampuni itu tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita, supaya ketika kita berdoa pun doa kita tidak terhalang. Nah, cuma satu yang masih belum sempurna dari saya nih, dimana kalau saya ini masih kurang mengasihi suami aku karena aku masih kurang menghormatinya, sepertinya seperti itu. Ini masih dalam tahap belajar dan belajar kepada orang lain sih, is okay gitu. Mungkin karena tuntutan saya pada suami itu lebih gimana gitu ya. Ini sampai di sini saja. Nanti saya akan bagikan video lagi di selanjutnya lagi, di mana saya akan menceritakan tentang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, salam Jesus, love me and you. Selamat hari Natal, kiranya damai sejahtera Allah Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.